Selamat pagi anak-anak Ibu Nita yang cantik dan yang ganteng. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini di pagi yang cerah ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti tentang kisah Nabi Nuh. Nah, anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk meneladani Nabi Nuh yang selalu taat melaksanakan perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan kesalahan manusia yang mengakibatkan terjadinya banjir. 2. Siswa dapat menyebutkan alasan Tuhan mendatangkan banjir besar pada zaman Nuh. 3. Siswa dapat menyebutkan siapa saja yang diselamatkan di dalam bahtera Nuh. 4. Siswa dapat menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki manusia selalu setia dan taat pada perintahnya. Nah, anak-anak yang hebat, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, anak-anak, siapa yang tahu kedua gambar ini menceritakan tentang apa ya? Iya, pintar anak ibu. Gambar ini berceritakan tentang suasana banjir. Nah, siapa yang tahu mengapa bisa terjadi banjir? Iya, pintar anak Bunita. Nah, anak-anak, penyebab terjadinya banjir yang pertama itu karena kita tidak merawat lingkungan di sekitar kita. Kita membuang sampah di sungai, kita membuang sampah di selokan, kita menebangi pohon. Nah, ketika hujan datang, ketika hujan turun dengan deras, maka terjadilah banjir. Nah, tahukah anak-anak apa akibatnya bagi kita bila terjadi banjir? Iya, pintar. Nah, akibatnya adalah selain rumah kita yang tergenang dengan air, barang-barangnya rusak atau perabotan rumah kita rusak, kita juga bisa terkena penyakit. Misalnya penyakit kulit, penyakit gatal-gatal. Nah, untuk itu supaya kita terhindar dari banjir, maka kita harus merawat lingkungan di sekitar kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kisah Nabi Nuh dari kitab Kejadian. Nah, sebelum mendengarkan kisah Nabi Nuh, kita mau bernyanyi dulu lagu Nabi Nuh. Nah, bisa ya anak-anak semua? Nah, sekarang kita bernyanyi bersama-sama dengan penuh gembira.
Nah, sekarang kita akan mendengarkan kisah Nabi Nuh. Dengarkan dengan seksama ya anak-anak. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal semuanya aman dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti
suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita kisah Nabi Nuh. Bagus ya anak-anak ceritanya. Iya, terjadinya banjir pada zaman Nabi Nuh itu karena manusia melakukan kejahatan. Nah, pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang Kain dan Habel. Nah, itu juga termasuk kejahatan karena membunuh saudaranya. Lalu selain itu manusia di muka bumi sudah tidak ada lagi yang taat pada Allah. Maka Tuhan mendatangkan hujan selama 40 hari 40 malam dan terjadilah banjir. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa air bah. Nah, anak-anak yang terkasih, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dengan baik. Kita manusia harus bisa menjaganya dengan baik pula. Manusia merusak alam dan melakukan kejahatan. Tuhan mendatangkan air bah sebagai peringatan kepada manusia. Pada saat itu hanya ada satu keluarga yang taat pada Allah, yaitu keluarga Nuh. Nah, Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera yang dibuat Nabi Nuh itu terbuat dari kayu gofir namanya anak-anak ya. Nah, ini bahteranya. Besar ya bahteranya anak-anak. Nah, adakah yang sudah pernah melihat bahtera? Bahtera itu sama dengan kapal yang besar. Ini kapal yang dibuat Nabi Nuh. Nah, setelah peristiwa air bah, Tuhan membuat suatu tanda perjanjian kepada Nabi Nuh bahwa Tuhan tidak akan lagi mendatangkan banjir. Nah, tanda perjanjian Tuhan dengan Nabi Nuh yaitu pelangi. Ya anak-anak,
Jadi pelangi itu muncul karena adanya perjanjian antara Tuhan dengan Nabi Nuh, di mana janji Tuhan tidak akan lagi mendatangkan banjir yang besar. Nah, anak-anak, siapa yang mau diselamatkan Tuhan seperti Nabi Nuh tadi? Iya, pintar. Ibu Nita juga mau ya. Nah, Ibu Nita, anak-anak, Papa, Mama, dan kita semua juga mau diselamatkan Tuhan seperti Nabi Nuh. Kita juga akan diselamatkan Tuhan bila kita taat dan setia pada perintah Tuhan. Nah, anak-anak, tadi di awal anak-anak sudah melihat gambar banjir. Nah, banjir itu tadi terjadi karena apa? Iya, karena kita tidak merawat lingkungan kita. Kita tidak merawat ciptaan Tuhan dengan baik. Maka bisa terjadi banjir. Sama seperti kisah Nabi Nuh tadi. Orang-orang tidak lagi merawat alam ciptaan Tuhan dan melakukan kejahatan. Maka terjadilah peristiwa air bah. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua dapat menjaga, dapat memelihara dan merawat alam ciptaan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan alam yang begitu indah. Maka tugas kita adalah menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan. Mari anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, ajarilah kami agar selalu rajin dan setia melaksanakan perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, selamat belajar. Mari kita melaksanakan taat dan setia pada perintah Tuhan agar kita diselamatkan oleh Tuhan. Selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua.